Kali ini kami hadir membahas tentang rekomendasi buku psikologi yang ringan, menarik, dan tentunya cocok untuk pemula. Biasanya buku-buku ini berbahasa Inggris, tapi ada juga yang terjemahan. Jadi teman-teman bisa datang untuk membeli di toko buku kesayangan teman-teman atau bisa juga pinjam di perpustakaan baik online maupun offline. Oke, buku yang pertama yaitu Social Engineering, The Art of Human Hacking. Membaca buku ini seolah melihat pesulap melakukan triknya, tapi buku psikologi ini lebih berfokus pada manipulasinya, bukan pada triknya. Nah, buku yang kedua, The Compass of Pleasure, How Our Brain Make Very Food, Exercise, Marijuana, Vodka, Learning, Gambling Feels So Good. Sounds addictive, right? Nah, kita tahu bahwa semua orang itu punya kebiasaan atau kecenderungan melakukan hal-hal yang adiktif. Tapi kamu tahu nggak kenapa sih kita kok bisa suka pada hal adiktif? Nah, buku ini menjelaskan kenapa seseorang itu bisa suka pada hal yang adiktif meskipun kita tahu bahwa hal tersebut memberikan dampak yang buruk bagi tubuh kita. Nah, buku ketiga judulnya yaitu Man's Searching for Meaning. Di buku ini penulis menceritakan bagaimana caranya kita tetap positif meskipun kita sedang menghadapi harapan yang pudar. Buku ini sudah ada sejak lama, yaitu di tahun 1946. Tapi tenang aja, buku ini masih relevan buat kamu yang merasa kesepian, merasa sendiri di dunia ini, dan bagaimana mengatasi kecemasan tersebut. Oke, next, buku 4, yaitu The Social Animal. Buku ini menceritakan tentang psikologi dasar dan psikis manusia di kehidupan sosial. Jika kamu suka dengan psikologi sosial, kamu cocok banget baca buku ini. Next, buku 5, Thinking Fast and Slow. Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa ya aku mikir? Buku ini membahas bagaimana sih proses manusia dalam berpikir. Walaupun buku ini tebal, ada sekitar 600 halaman, tapi buku ini sangat menarik. Karena konten di dalam buku ini bisa kita adopsi pada cara berpikir dan kebiasaan yang baru, yang pastinya dapat membawa kita pada kebiasaan yang bagus untuk dirimu sendiri. Next, buku 6, The Art of Choosing. Pernah nggak sih kalian pergi ke restoran, lihat menu makan banyak banget, terus bingung mau milih apa? Buku ini membahas cara proses berpikir manusia dalam memilih sesuatu. Dan di sini membahas juga hal internal dan eksternal yang mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan tersebut. Next, buku ke-7, The Willpower Instinct. Buku ini adalah buku psikologi positif terbaik. Penulis membahas tentang bagaimana hubungannya antara kontrol diri, fisik, emosi, serta faktor tersebut mempengaruhi kebahagiaan kita. Oke, buku ke-8, Mistakes Were Made But Not By Me. Kita sering lihat kayaknya banyak orang yang lari dari tanggung jawab atau kewajiban. Travis dan Aronson, penulis buku ini, menjelaskan cara proses berpikir hal tersebut dan memberitahu bagaimana sih kita menghadapi sesuatu yang pahit setelah kita menerima tanggung jawab. Oke, buku yang ke-9 yaitu judulnya The Interpretation of Dream. Penulisnya yaitu Sigmund Freud. Kalau kalian pernah dengar Sigmund Freud, mungkin kalian pernah juga dengar judul buku ini. Kalau kalian penasaran, kenapa sih mimpi itu bisa terjadi? Nah, kalian harus baca buku ini, karena buku ini yaitu membahas tentang mengapa hal tersebut bisa terjadi di mimpi. Meskipun buku ini kontroversial karena kurang ilmiah, bacaannya susah dipahami, dan panjang. Namun, buku ini tetap kami rekomendasikan karena buku ini sangat menarik. Oke, itu saja rekomendasi buku psikologi terbaik versi kami yang tentunya ringan, menarik, dan cocok dibaca oleh siapa saja dan pastinya untuk kamu yang tertarik di bidang psikologi. Terakhir, kalau kalian ingin ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar ya. Kalau mau curhat-curhatan, boleh juga kok. Tapi jangan lupa like dan subscribe ya, biar kamu nggak ketinggalan info menarik tentang psikologi. Terima kasih, sampai jumpa.